Kalau kamu belum tahu kenapa apa support. Oke, seenggaknya dapet solutionnya lah. Kok aneh kan namanya hilang? Please, no way. Secara teori bagus, menurut saya bagus, berarti seharusnya bagus ya. Top. Harus seperti apa lagi? Saya bingung banget loh. Oke, hai semuanya, apa kabar? Balik lagi kepada channel saya, Video Gemo. Di kesempatan kali ini, saya tuh udah menyiapkan gameplay dari Ezreal ya. Tapi Ezrealnya ini buildnya cukup unik ya. Saya akan menggunakan Ingenious Hunter Ezreal ya. Dan buildnya itu akan seperti ini ya. Jadi saya tahu ini akan memperkejutkan banyak dari kalian ya. Tapi saya akan menjelaskan ya kenapa build ini tuh sebenarnya secara teori itu sebenarnya mestinya bagus ya di Ezreal. Kita tahu ya sebenarnya Ezreal itu salah satu champion yang bisa dibuild secara fleksibel gitu. Mau dibangun full ability power bisa, mau dibangun on hit yang paling populer ya bisa ya build on hit. Dia bisa pakai Iceborne Gauntlet juga bisa, dia mau pakai Trinity Force juga bisa. Dan beberapa item tank kit pun juga bisa ya. Kayak pakai Iceborne Gauntlet dan Frozen Heart. Jadi dia tuh bisa menggunakan banyak item. Nah, kebetulan item-item yang secara teori menurut saya itu bisa dipakai Ezreal itu banyak yang bisa dipengaruhi oleh Ingenious Hunter gitu ya. Jadi cooldown item-itemnya itu bisa dikurangin kayak sebanyak 30% di max tag si Ingenious Hunter. Jadi terjadilah build ini ya yang saya racik dan saya paksakan gitu ya supaya semua itemnya itu bisa dipengaruhi oleh Ingenious Hunter ya. Jadi untuk item pertama saya akan menggunakan Essence River ya, bukan Manamune. Kita semua tahu ya Ezreal itu adalah ability spammer ya, udah pasti akan boros mana ya. Tetapi karena Manamune itu tidak dipengaruhi oleh Ingenious Hunter, saya akan menggunakan Essence River ya, yang akan memperkuat ability-nya si Ezreal setiap 4 detik. Tapi cooldown 4 detiknya itu bisa dikurangin lagi ya oleh si Ingenious Hunter. Terus dia bisa nge-restore mana ya, mau di auto attack-nya maupun di ability 1 Ezreal ya yang nge-apply efek on hit juga. Essence River itu cocok banget ya buat champion-champion dengan ulti yang luar biasa gitu. Kayak misal Miss Fortune bisa dipakai pas ada efeknya itu jadi gede banget damage-nya. Termasuk ultimate Ezreal ya yang global dan bisa kena banyak champion musuh. Jadi dari item ini yang menurut saya tuh kurang efektif tuh palingan critical-nya ya. Karena dia bakal lebih banyak pakai ability satunya dan efek critical-nya itu kayak nggak terlalu kepengaruh gimana gitu ya. Lalu untuk boots-nya itu saya akan pakai boots of dynamism ya. Karena di sini kita juga akan main penetration ya. Kenapa? Karena kita juga akan pakai sudden impact ya dan item dust blade ya yang nambahin armor pen gitu. Dan kita tahu ya stat spam itu akan lebih efektif kalau kita stack banyak-banyak. Armor pen-nya ini terutama untuk meningkatkan auto dari si Ezreal dan ability satunya ya. Walaupun selain ability 1, semua ability Ezreal itu menghasilkan magic damage ya. Tapi tentunya armor pen juga akan meningkatkan damage dari Trinity Force, lalu damage dari pasif Dust Blade, dan juga damage dari pasifnya Blade of the Ruined King ya, dan juga Brutal. Lalu setelahnya kita akan pakai Trinity Force ya. Item Spell Blade itu hampir cukup wajib ya buat si Ezreal buat ningkatin damage ability satunya ya. Dan 1,5 cooldown dari spell blade-nya itu juga akan dipengaruhi oleh Ingenious Hunter ya. Jadi ini bisa aja sih diganti Iceborne Gauntlet. Setelahnya kita akan menggunakan Dust Blade ya, yang tentunya ngasih stats AD dan armor pen yang besar untuk meningkatkan damage ability satunya Ezreal terutama. Dan efek Night Stalker-nya itu ada cooldown 10 detik ya, dan itu akan dipengaruhi oleh Ingenious Hunter. Jadi di max stack gitu misalnya kayak dikurang 30%, jadi setiap 6-7 detik gitu misalnya ability satunya itu kena champion musuh, maka itu akan ada efek Night Stalker ya. Jadi damage ability 1 Ezreal bakal gede gitu ya. Walaupun emang efek ini juga bakal reset ya setiap kamu melakukan takedown. Lalu setelahnya karena kita udah main armor pen, kita wajib banget ya bangun percentage armor pen gitu untuk meningkatkan keefektivitasan flat pen-nya ya di late game. Di game nanti itu saya akan pakai Mortar Reminder ya, jadi nambah critical juga.
Jadi critical rate-nya itu bisa 50% ya. Jadi pas auto itu kemungkinan Ezreal critical masih lebih gede. Tapi juga bisa pakai Seril Dust Grudge yang akan nambahin ability haste dan akan memberikan efek slow di ability-ability-nya si Ezreal ya. Lalu item setelahnya itu bisa pakai Blade of the Ruined King. Tapi nanti di video saya nggak sempet bangun ini. Yang dimana build ini tuh kurang physical vamp ya. Dan ability satunya itu jadi ada efek on hit-nya ya dengan item ini. Tapi kamu juga tahu ya efek drain-nya ini yang di saat kamu itu berhasil melakukan 3 ability damage atau auto ke champion musuh itu akan mencuri movement speed mereka ya dan akan menghasilkan sedikit magic damage dan itu tuh ada cooldown ya 60 detik dan itu juga akan dipengaruhi oleh Ingenious Hunter ya. Lalu item optional lainnya itu kamu sebenarnya bisa banget ya bangun si GA ini. Passive resurrect-nya itu yang ngehidupin kamu setelah mati itu ada cooldownnya 210 detik ya, itu bisa dikurangin sama Ingenious Hunter ya kayak 30%an gitu. Jadi besar banget ya kalau dipengaruhi oleh Ingenious Hunter. Lalu untuk rune ya saya pakai Conqueror karena si Ezreal itu bisa ngaktifin Conqueror cukup gampang dengan ability-ability-nya dia. Dan untuk primary rune saya akan pakai Domination ya karena saya ngincer sudden impact dan Ingenious Hunter-nya ya. Lalu sudden impact ya karena sekali lagi kita main pen ya jadi bagus untuk stack dan Ezreal itu bisa ngaktifin efek sudden impact cukup gampang ya dengan ability 3-nya yang sebenarnya bisa cukup di spam ya. Dan ada trik-triknya yang menggunakan sudden impact itu yang nanti saya akan kasih tahu di video gameplaynya ya. Lalu setelahnya Mark of the Week. Walaupun kayaknya si Ezreal tuh rada susah ya untuk ngekonsumsi semua stacknya secara reliable gitu. Nah si Ezreal itu bisa combo semua ability-nya tuh cukup cepet ya. Tapi ya emang harus kena. Kalau nggak kena ya rada ribet ya untuk ngekonsumsi semua stack dari Mark of the Week ini ya. Lalu setelahnya ya tentu aja Ingenious Hunter ya. Udah tahu build Ingenious Hunter. Nah untuk secondary rune-nya nanti tuh saya pakainya brutal ya supaya ningkatin kayak early damage-nya. Dan biar on hitnya itu juga kan ada efek brutalnya jadi sedikit lebih kuat gitu ya efek ability satunya. Setelah gameplay yang tadi saya mainin itu mungkin bisa bagus pakai si Bloodline ini ya. Karena build Ezreal ini tuh kurang banget vampnya ya. Sedangkan vamp itu penting banget ya buat sustain seorang ADC ya. Atau banyak banget pilihan lain sih, bisa juga pakai Precision atau Giant Slayer atau bahkan Transcendence juga bisa ya untuk ningkatin ability. Lalu untuk spellnya saya standar ya bisa pakai Exhaust Barrier atau Heal ya. Kamu inget ya di 4.4 Heal itu udah nggak lagi heal itu menerima buff yang cukup besar. Besaran healnya itu udah nggak lagi beda ya antara diri kamu dan satu champion yang bakal menerima healnya itu sama-sama gede ya. Jadi bisa banget dipakai ADC. Kalau supportnya itu pakai spell lain ya. Dan heal itu menurut saya wajib ya di duolin. Salah satu dari support atau ADC-nya harus pakai heal gitu. Kalau nggak rugi banget ya. Apalagi ini udah di buff jadi gede banget. Lalu setelahnya ya pasti flash ya apalagi. Oke, kalau begitu sekian untuk penjelasan build Ingenious Hunter Ezreal ya. Build ini tuh build yang menurut saya cukup fun tapi belum teruji ya sebagus gimana. Jadi kalau mau nyoba resikonya tanggung sendiri ya. Oke, sekian basa-basinya. Mari kita ke gameplaynya. Oke, hai semuanya, apa kabar? Balik lagi pada channel saya, Pidil Germo. Di kesempatan kali ini, saya akan memainkan sebagai ADC ya. Karena season itu baru reset ya kan. Jadi itu musuhnya masih random gitu ya. Kadang-kadang kita bisa ketemu musuh yang jago. Kadang-kadang kita bisa ketemu musuh yang kurang jago. Kadang-kadang kita bisa dapet tim yang jago. Kadang-kadang kita bisa dapet tim yang kurang jago. Jadi saya berpikir kenapa kita nggak jadikan kesempatan ini untuk kita meningkatkan skill ADC saya ya. Dan saya emang kebetulan juga punya banyak build yang saya mau coba gitu ya. Terutama di champion ADC itu saya sering ngeracikin build champion ADC. Tapi sayangnya jarang yang bisa dipakai ya. Karena saya takut merugikan orang ya kalau saya main di season yang bener gitu ya. Season belum reset gitu ya.
Maka itu saya di sini menggunakan Ezreal ya, dan buildnya apa? Saya akan menggunakan build Ingenious Hunter Ezreal ya. Build yang mungkin jarang terlihat ya. Dari pengalaman saya, at least itu jarang ya orang yang pakai Ingenious Hunter ya. Di sini item pertama kita bakal mungkin mengundang emosi beberapa orang ya, karena saya nggak bangun kayak standar item pemana Mune, tapi di sini saya akan bangunnya malah. Oke, di sini kita tahan satu, jadi mesti nggak apa-apa ya. Di sini kita juga harus ini ya, harus tahan lane ya. Ya, karena saya nggak akan bangun the standard mana Mune, tapi di sini saya akan bangunnya Essence River ya. Essence River itu juga kamu harus tahu ya, itu juga item mana yang lebih bagus, lebih bagus early game karena dia nggak perlu di stack gitu ya. Walaupun emang harganya lebih mahal, tapi dia juga bisa apply di apa mananya kan juga bisa restore ya setiap kali kamu melakukan ke template. Oke, thank you ya. Karena saya akan ability satunya Ezreal juga nge-apply on hit ya, dan itu juga akan nge-restore mananya ya. Dan dengan Ingenious Hunter ya, cooldown pasifnya yang meningkatkan meningkatkan ability damage-nya itu setiap berapa detik, setiap 4 detik itu juga akan dikurangin ya. Nanti kamu kalau bisa lihat itu di late game itu jadi banyak banget, jadi kerasa cepet banget ya. Kalau Essence River kan ada bunyinya gitu kalau pas aktif, kayak dut dut dut, itu bakal aktif terus ya. Sini kita balik cepet-cepet ya. Nggak tahu nih, saya perlu balik nggak sih sebenarnya? Nggak apa-apa, di sini kita balik aja. Tahu nih, pakai ulti kita bisa spam ultinya ya. Jadi ya kamu bisa lihat ya, ini semua yang saya pakai item-item itu bakal item-item Ingenious Hunter ya. Diambil. Mungkin ya critical itu kayak rada gimana ya, kalau kita cuma punya item satu critical tuh sebenarnya rada kurang ya. Jadi kalau kita cuman bangun Essence River tuh sebenarnya cuma 25% dan kayak jarang gitu ya kesannya. Jadi nanti kita pikir-pikir ya, mungkin saya juga bisa bikin mortar reminder ya, buat jadi senggangannya si Ezreal dengan full build-nya ini punya 50% critical rate gitu. Gila, keren banget. Keren banget nih, kita dibantuin di gendong dikasih kenyamanan oleh si Ezreal, oleh si Gragasnya ya. Moga-moga kita bisa di carry juga ntar. Oke. Dan di sini ya, karena saya pakai rune sudden impact ya, jadi kita sekalian aja bangun kayak pen build gitu ya. Bisa dilihat nanti saya akan bangun pertama bootsnya itu bakal pakai boots of dynamism ya. Dan lalu kita juga akan pakai bikin si Dust Blade of Draktar ya. Jadi ini kayak pen build ya. Kalau kamu belum tahu kenapa Oke. Elah. Nggak dapet. Jadi kalau kamu belum tahu ya kenapa pen itu bagus, start pen itu bagus di stack, kamu bisa cek video di TikTok saya ya. Dan di video ini saya itu akan sedikit
nge-stack armor pen ya. Karena inget ya, ability 3-nya si Ezreal itu tuh kita random ulti aja ya. Oke, kita kena lumayan. Apakah kita bisa dapat beberapa? Oke, thank you ya. Keren banget nih. Wow, keren banget ya si Gragasnya, yang ultinya bagus terus ya. Walaupun ya kita punya turret di bawah itu. Oh, kita harus ini nih. Kamu bisa lihat ya, sebenarnya ability satunya saya pas pakai ini, kamu bisa lihat mana saya tuh ke restore pas pada saat ability satu saya tuh ngehit musuh ya. Jadi Essence River menurut saya is not a bad item ya buat si Ezreal. Cuman aja ya emang si Ezreal tuh mainnya lebih ke on hit ya, bukan main critical, tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang di banyak situasi dia juga perlu nge-auto ya. Oke. Kita buang-buang ulti aja ya. Oke. Ini kita harusnya balik aja ya. Di sini sih kita bisa bikin si ini ya. Kita bikin aja ya. Kita belum bikin boots ya. Kita bikin langsung Dustblade of Draktar ya. Semoga-moga saya nggak dipencet-pencet ini sama tim saya ya. Karena anyway kita lagi menang ya. Jadi menurut saya ini bagus ya. Bukan saya nge-troll ya. Ini by secara teori ini bagus gitu buildnya loh. Karena kita mau memaksimalkan apa? Oh my god. No way. Sampai 4 biji ke bawah. Karena secara ini ya, Ingenious Hunter ya ngurangin sampai 30%, 30%an gitu ya. Dan tentunya kita mau nggak mau rugi gitu ya. Kalau udah pakai Ingenious Hunter kita sekalian aja semua pakai item yang semuanya yang dipengaruhi oleh Ingenious Hunter, yang jangan setengah-setengah gitu ya. Dan kenapa kita bangun armor pen gitu ya? Kenapa gitu ya? Kenapa nge-stack armor pen ya? Emang damage-nya si Ezreal tuh emang physical semua gitu kan? Ability satunya kan iya, ability satunya tuh main damage-nya dia ya kayak, dan itu tuh physical dan itu akan ditingkatkan oleh armor pen. Walaupun 3 ability lainnya si Ezreal kita perlu tahu ya, itu dia sebenarnya magic gitu ya. Cuman ability satunya, tapi ability satunya ya main ability-nya si Ezreal sebenarnya. Itu yang paling nge-damage. Duh. Susah amat ya ampun. Tuh kan. Tuh kadang-kadang kita bisa gitu ya. Kadang-kadang kita bisa nge-ult terus kita apa ngedash gitu ya. Kenapa saya ngedash? Karena buat ngaktifin si sudden impact ya. Karena sudden impact setelah kita dash terus kita ngedamage musuh, itu kita dapat stats ini ya, pen ya. Jadi damage ulti kita bakal lebih gede. Jadi terkadang-kadang kita bisa banget ya menggunakan combo itu ya. Ini menakutkan banget sebagai player ini. Saya kadang bingung harus bagaimana gitu ya. Oke. Kita perlukah nge-ulti? Seandainya nge-ult harus nge-ult kemana? Tuh, kita random ya. Oke, kita kena tapi kurang damage-nya kurang ya. Oke, di sini kita nge-farm aja.
biarkan ya dia ambil turretnya. Kita nggak perlu terlalu involved di urusan orang ya. Kita tidak boleh terlalu kepo jadi orang. Kamu ya kepo banget jadi manusia. Oke, di sini kita lagi-lagi nggak berkontribusi ya. Nggak apa-apa. Duh, nggak balik. Kepencet kadang-kadang. Oke, di sini kita bangun Shin ya. Shin ini juga ya ada cooldownnya ya 1,5 detik dan itu akan dipengaruhi oleh Engine's Hunter. Walaupun ya secara ini aplikasi mungkin nggak sampai ini. Tuh, oh my god. Siapa yang bisa melakukan apa-apa di situ? Bahkan player pro sekalipun juga nggak mungkin bisa selamat dari situasi seperti itu ya. Enggak juga sih, tapi gimana sih ini game jadi aneh banget ya. Game berasa nggak sih game ini tuh jadi kayak bersih banget gitu ya. Kayak mau ngapa-ngapain tuh cepet banget matinya ya. Di sini sih gimana ya? Saya tuh perlu ini nggak ya? Saya bisa bangun Mortar Reminder ya, walaupun lebih mahal, tapi critical-nya bakal nambah. Terus kamu tahu kan Essence River juga itu damage-nya bakal ditingkatin dan dengan semakin banyak critical yang kamu punya. Tuh kena gak sih? Kok kayak nggak ada damage sih? Kenapa ya kalau saya main ADC tuh kayak nggak ada damage terus, kayak kontribusi saya tuh dikit loh. Apa iya saya yang tidak bisa main? Tapi kalau saya main Aram saya lumayan kok. Kenapa? Ini saya gini hasilnya nggak mungkin dong maju ya gitu. Bener nggak sih? Saya nggak mungkin maju di situasi kayak gitu loh. Saya ntar mati, ntar di geng. Tapi bagaimana saya harus mainnya aman-aman dong loh di mundur-mundur begini? Inikah yang akan dilakukan oleh player-player pro gitu ya? Pertanyaannya. Oke. Oke. Menakutkan. Oh my god, serem banget. Kenapa sih? Bingung deh kadang-kadang. Di situasi kayak gitu saya harus ngapain? Itu salah saya apa? Nggak ngerti. Nggak apa-apa ya. Di sini kita perlu Trinity Force lah ya. Namanya Ezreal, harus ada Trinity Force ya, harus ada item Spell Blade ya. Mungkin semuanya akan lebih bagus di saat kita udah punya Trinity Force ya. Walaupun kita kayak nggak fantastis performanya, saya yakin damage saya lumayan kok mestinya ya. Nggak mungkin lah ya damage saya kayak gimana jelek. Orang saya ini kok kayaknya. Oke. Di sini kita akan bermain aman. Kamu perlu tahu ya, Engine's Hunter juga nge-reduce cooldownnya si Dust Blade ya. Jadi walaupun nggak ada damage itu loh. Oke. Hey, nggak bisa dong ya kayak Karma seorang support. Oke, seenggaknya dapet solutionnya lah. Ini gimana bisa kalah sih, bingung banget loh. Karmanya bangun kayak gitu loh padahal. Oke, dapat satu ya. Gila nih karmanya bisa
bisa ngelawan Lee Sin ya nih. Ayo seenggaknya dapet. Ya elah nggak dapet pula. Shut down. Aced. The enemy team has slain the dragon. Kecepetan dia nge-smite ya tadi ya. Dia nge-smite Karma, ya ampun. Sounds dangerous. I'm in. Ya nggak apa-apa. Sini kita random. Kita udah punya Trinity Force ya. Trinity Force walaupun 1,5 detiknya itu dikurangin ya sama engine sana, tapi secara praktek aplikasinya ya jarang-jarang ya. Kita kan nggak jarang-jarang kita bisa ngecast apa timingnya tepat gitu untuk menggunakan efek engine hunter bagi si ini ya. Ini nggak ada, di mana ya musuhnya nggak ada. Oke. Lihat ya bunyi Essence River itu kayak kedengaran dedek dedek dedek. Yuk kena dong. Dedek tuh kan udah dedek dedek dedek. Oh my god, please help me. Please. Oh my god, ini game apa sih, aneh banget. Enemy slain. Oke, di sini kita main aman aja ya. On my way. Please jangan saya nggak mau ikut campur. Jangan please ya, saya takut banget nih udah nggak ada flash lagi gara-gara panik. Aneh ya kadang-kadang itu, saya tadi mungkin mainnya nggak boleh kayak deket-deket gitu ya. Biasanya saya kebiasa ya main support harus jadi tumbal ya. Saya bingung juga nih mau ngebuang ulti kah. Jangan dong, jangan. Yuk. Kena nggak sih, nggak tahu kena atau nggak juga. Stop. Help. Kenapa harus saya yang dibunuh duluan? Saya kurang bisa main aman ya emang ya. Maksudnya tadi saya nggak usah masuk sembarangan gitu ya buat si Karma ya, udah tahu ada yang teleport. Ya udah nggak apa-apa. Walaupun saya geram juga ya kayak siapa tadi, kayak Morgananya ya. Di sini kita bangun Mortar Reminder lah ya. Musuhnya tuh ada Wukong ya. Sebenarnya nggak perlu sih, kita bangun ini aja. Kita bangun Serylda's Grudge aja. Moga-moga ya ini masih lumayan kerasa ya efek dari Engine's Hunter di Ezreal yang seperti ini ya. Jadi kita perlu support kah dengan ultimate kita? Saya tuh takutnya kebuang gitu ya. Please someone. Oke, untung ya supportnya tuh, saya berterima kasih banget loh. Please. Ya, dapat dong. Saya dong dapat dong, karmanya kemana hilang? Loh, kok aneh karmanya hilang? Please. No way. Luciannya dari mana ya Tuhanku? Kenapa Luciannya ada di situ? Ya. Jadi tolong ya, jangan menjadikan gameplay saya itu sebagai panutan. Ya, gameplay saya bukan berarti buildnya jelek ya, gara-gara gameplay saya kayak gitu ya. Buildnya itu bisa banget bagus ya. Anda ya ada player-player pro yang mau mencoba build ini, bisa jadi bagus. Karena secara teori bagus, ini Engine's Hunter itu kita pakai item semua ya, yang dipengaruhi oleh Engine's Hunter ya. Jadi kalau kita mau item defensif pun bisa bangun si Guardian Angel gitu ya. Oke, di sini kita support. Ayo,
Ayo kena. Kita terus kita nge-flash gitu ya. Kena kan? Killing spree. Enemy Pasti slain. kena dong itu ya. Jadi saya kayak mulai mengerti ya kenapa kayak orang-orang pada bikinnya lebih ke Iceborne Gauntlet Sounds gitu ya. dangerous. I'm in. Kan ini sih Ezreal tuh kayak ini banget ya. Susah banget kena ini. Ya ampun, Darius aja pakai ini, pakai Zonya. Enemy turret destroyed. Dan saya sepertinya tuh perlu item ini ya sebenarnya. Perlu item life fam gitu loh. Lihatnya setengah mati nggak kena ini tuh mau nangis gitu ya. Gimana caranya mengenakan? Ya ampun. Lucu sekali. Tell me the odds. I dare you. Ya ampun, kayak nggak ada damage. Plop tuh, dengar ya tapi bunyinya Essence River tuh kayak jadi kayak nggak ada damage loh. Gimana ini? Macam mana? Oh my god. Oh my god, gua kayak nggak berguna banget loh. Talents off. Ah, mau nangis. Saya rasanya tuh perlu item ini ya, kayak fam gitu ya, biar saya bisa sustainnya lebih enak gitu ya. Dari tadi kayak mainnya tuh kayak takut gitu ya. Padahal saya mainnya, lihat aja nih. Tolong ya, kenapa saya dibantai sama si Luciana melulu loh? Ah, Enemy slain. apa yang salah sama saya menggunakan build ini? Nggak apa-apa. Kita sekarang pakai ini ya, pakai apa sih? Harus kita perlu fam nih ya. Pasti kesalahan ini gara-gara kita nggak punya cukup fam ya. Lagian coba ya, player pro yang paling dewa pun juga nggak akan bisa ya pakai Ezreal lawan Lucian ya. Nggak juga sih. Tapi gimana Lucian itu curang banget itu ya. Kalau dia close range itu damage-nya nggak ada yang ngalahin ya. Ada sih kayak misalnya Nilah itu bisa ngalahin ya. Cuman ini ya, saya nggak ngerti lah ya. Main Ezreal tuh harus mainnya pok-pok gitu ya. Terus salah. Kayaknya kecepatan deh. Masih teraktivasi nggak sih intinya? Kayak masih teraktivasi ya efek sudden impact. Enemy turret destroyed. Kalian tadi kalau lihat di status screennya itu bisa kelihatan. Enemy slain. Got talent. There's no such thing as a lucky shot. Oke. Di sini ability haste kita 55 The elder dragon. karena kita bangunnya bukan. Oke. Help, kena dong, kena. Oke, seenggaknya kena karma. Kayaknya buildnya jelek deh. Enggak ya. Nggak bisa ya. Kita ini bukan ini ya. Kita nggak bisa menentukan dari permainan yang ini ya. Secara teori bagus, menurut saya bagus, berarti seharusnya bagus ya. Top. Jadi mungkin di sini kita bisa menang ya. Help. Biarkan ability saya kena. Sumpah. Oh my god, masih kena lagi. On my way. Oke. Kena dong. Nggak ada yang kena. Itu namanya nebak-nebak berhadiah ya.
Oh, harus seperti apa lagi? Saya bingung banget loh. Help. Paling tak putusin. Masa iya Luciana nggak mati? Tolong. Oh my god. Menang tapi ngerasa kayak kontribusinya rendah ya. Tapi kita nggak bisa ngejudge diri kita ya. Kita harus selalu positif. Kita lihat di result screen berapa damage saya ya. Dengan Oke, MVP-nya si tanknya, supportnya yang sangat membantu banget ya, mainnya sangat bagus, dia sangat melindungi kita ya. Oke, secara gold kita kedua terendah setelah support. Kita lihat the damage ya. Tuh damage-nya gede, jadi nggak mungkin ya. Tolong please help me. Ini build-nya nggak terlalu jelek ya. Ini bahkan saya lawan champion yang ini ya, player-player edisi nih. Damage saya nggak kalah ya. Walaupun ini damage-nya si tank Gragas gede banget ya, gila. Sudden impact-nya 1500 ya, cukup besar. Mark Dewick itu cukup nggak bisa dipercaya result screen-nya ya. Jadi nggak bisa ngomong terlalu banyak. Dan brutal itu 1200 ya, lumayan ya. Kita lihat ya, gila. Font of Life sampai 4000, gila di Gragas ini apa-apaan ya? Makin dilihat makin berasa gimana. Oke, jadi sekian ya untuk gameplay Ingenious Hunter Ezreal menggunakan Essence River ya. Bisa jadi saya tuh sebenarnya kurang stat spam ya. Jadi saya tuh kayak gampang banget matinya, atau mungkin saya bisa ganti sedikit build-nya sama Iceborne Gauntlet atau gimana gitu ya, biar si Ezreal itu masih bisa bertahan hidup cukup gimana gitu ya di situasi war kayak gitu ya. Kalau kalian mau mencoba bisa banget loh, tapi jangan salahin saya kalau jelek. Kalau kalian menikmati gameplay Ezreal saya tadi, tolong kalian bisa nge-like, comment, dan subscribe ke channel saya ya. Thank you, see you in the next video, bye bye. Nama aku dingin, umur aku 2.